warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Karna Putri dari Universitas Teknokrat Indonesia. In this video, I will like to explain about risiko dalam bisnis UMKM atau Risk in Small and Medium Enterprise. Seperti yang kita tahu, UMKM atau Micro, Small, and Medium Enterprise memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM membantu create job opportunities, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. However, di balik peluang yang besar tersebut, ada berbagai risiko yang harus dihadapi oleh pelaku usaha. If these risks are not managed properly, they can affect business performance and even cause loss. Nah, jadi di sini ada pengertian resiko atau definition of risk. Nah, risiko dalam bisnis UMKM adalah segala kemungkinan yang dapat menyebabkan kerugian atau menghambat jalannya usaha. In simple terms, risk is something uncertain that can negatively impact a business. Resiko bisa berasal dari internal faktor seperti manajemen yang kurang baik maupun internal faktor, seperti perubahan pasar atau kondisi ekonomi. Nah, jenis-jenis dalam UMKM itu yang pertama ada risiko keuangan atau financial risk. Nah, jadi risiko keuangan berkaitan dengan kondisi keuangan usaha seperti lack of capital, unstable cash flow, and kesalahan dalam pencatatan keuangan. For example, banyak UMKM yang masih mencampur keuangan pribadi dan bisnis. This makes it difficult to track profit and loss. Yang kedua, risiko operasional atau operational risk. Nah, risiko operasional berkaitan dengan daily business activities. Nah, seperti produksi, distribusi, dan pelayanan. Contohnya seperti keterlambatan produksi, kerusakan alat, atau kualitas produk yang tidak konsisten. If this happens continuously, it can reduce customer trust. Oke, yang ketiga, risiko pasar atau market risk. Nah, risiko pasar itu terjadi karena perubahan tren, selera konsumen, dan persaingan bisnis. For example, produk yang dulunya laris bisa saja menjadi kurang diminati karena tren berubah. Nah, selain itu, munculnya kompetitor baru juga bisa mempengaruhi penjualan. Yang keempat, risiko SDM atau Human Resource Risk. Nah, risiko ini berkaitan dengan tenaga kerja seperti kurangnya skill, rendahnya produktivitas, atau konflik dalam tim. If employees are not well trained, kualitas produk dan pelayanan juga akan menurun. Yang kelima itu ada risiko teknologi atau teknologi risk. Nah, di era digital ini, teknologi itu sangat penting. However, tidak semua UMKM mampu mengikuti perkembangan ini. Nah, risiko yang muncul adalah kurangnya pemanfaatan sosial media, digital marketing, atau online platform. This can make the business less competitive. Yang keenam, risiko hukum atau legal risk. Nah, risiko hukum berkaitan dengan izin usaha dan regulasi. Banyak UMKM yang belum memiliki legalitas yang lengkap. Nah, jadi this can become a problem when they want to expand the business or collaborate with other parties. Nah, dampak resiko atau impact of risk. Nah, jika risiko tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti penurunan pendapatan, kehilangan pelanggan, hingga kebangkrutan. On the other hand, jika risiko dikelola dengan baik, bisnis bisa grow more stable and sustainable. Oke, cara mengatasi risiko atau risk management. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi risiko dalam UMKM, yaitu yang pertama, mengelola keuangan dengan baik. Good financial management.
Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Yang ketiga, memanfaatkan digital marketing dan sosial media. Yang keempat, mengikuti market trends. Yang kelima, meningkatkan skill SDM melalui training. Yang keenam, mengurus legalitas usaha. By doing the strategies, risks can be minimized and business can grow better. Kesimpulan atau conclusion. Nah, dari penjelasan tersebut yang saya jelasin di video ini dapat disimpulkan bahwa resiko adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bisnis UMKM. However, with good understanding and proper management, these risks can be controlled and minimized. That's all from my explanation about resiko dalam bisnis UMKM. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.